Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lailatul Amaniyah, Muhammad Alusutomi, Nadia Ulfan Nur Afifah, dan Sherly Aulia Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang menganalisis etika terhadap diri sendiri dan lingkungan hidup. Langsung saja, etika terhadap diri sendiri dan lingkungan hidup. Di sini yang pertama ada etika terhadap jasmani dan rohani. Selanjutnya, etika terhadap sesama makhluk atau sesama pemeluk agama. Kemudian yang ketiga, etika bertetangga dan berteman. Yang keempat, ada etika terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu etika dalam kepemimpinan. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan etika? Etika atau yang biasa disebut etika moral adalah gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dari keputusan setiap manusia yang menunjukkan benar atau salahnya suatu perbuatan. Yang pertama, etika terhadap jasmani. Mapamundi sangat dibutuhkan oleh fisik oleh setiap manusia, terutama muslim. Manusia senantiasa menjaga kebersihan terutama dari makanan dan minuman yang akan mempengaruhi jasmani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintah manusia untuk selalu berolahraga. Setiap muslim harus memenuhi kebutuhan tubuhnya agar sehat sehingga dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian di sini ada cara menjaga kejasmanian. Yang pertama, makan makanan yang sehat dan halal. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Kemudian berolahraga, membersihkan badan, dan menggunakan pakaian yang baik dan seharusnya. Yang selanjutnya, etika terhadap rohani. Seseorang yang beretika baik terhadap rohani dikatakan telah maju atau bertamadun. Tujuannya adalah untuk melahirkan manusia yang baik dan mampu menahan diri dari hal buruk. Rohani sendiri artinya nyawa atau ruh manusia. Etika yang bersifat rohani diantaranya menunaikan kebutuhan jiwa untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada cara meningkatkan kerohanian. Yang pertama, membaca dan tadabur Al-Qur'anul Karim. Yang selanjutnya mengenal Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya memperhatikan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mengamalkan kebaikan agama Islam, dan yang terakhir beribadah sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, etika terhadap sesama makhluk atau sesama pemeluk agama. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa ada 6 hal yang menjadi etika pergaulan dan menjadi sebuah kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kewajiban di sini dapat bermakna sunnah maupun wajib, namun ditegaskan untuk dilaksanakan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya sebagai sebuah etika dan adab dalam pergaulan. Etika tersebut adalah kewajiban pertama, mengucapkan salam jika bertemu. Kewajiban kedua, menghadiri undangan orang lain. Kewajiban ketiga, jika dia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Kewajiban keempat adalah jika seseorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang berada di sampingnya wajiblah mendoakan dirinya dan membalas pujiannya tersebut dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu. Dan yang bersin membalasnya dengan yahdikumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu. Kewajiban kelima, apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Kewajiban keenam, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengiringinya, dalam arti kami melaksanakan seluruh kewajiban fardu kifayahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Lalu ada beretika bertetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam,
tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Etika bertetangga yang pertama adalah mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Lalu yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Di sini tidak lama-lama berbicara itu karena menghindari gibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, tidak banyak bertanya. Semak di sini agar kita menghindari dari fitnah. Lalu yang keempat, menjenguk yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Lalu yang kelima, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seseorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi kerabatnya atau saudaranya atau keluarganya yang ditinggalkan. Lalu yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Tidak sebaiknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan oleh iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Lalu, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah sangat dianjurkan, sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Lalu yang ke-8 adalah menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga diterima dengan baik. Lalu yang terakhir, memberikan pertolongan. Nah, jika terjadi apa-apa pada seseorang seperti sakit, tertimpa musibah, dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dulu mengetahuinya. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami oleh tetangga. Selanjutnya yaitu etika berteman. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi etika berteman itu yang pertama adalah bergaul dengan mukmin. Sebaiknya kita berteman dekat dengan orang mukmin. Ingatlah bahwa teman dekat sangat mempengaruhi karakter kita nantinya. Rasul sendiri telah menyarankan agar kita dekat dengan mukmin ya. Lalu yang kedua, selalu berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaknya gunakanlah perkataan yang baik. Berkomunikasilah dengan tutur kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga, berpakaian yang baik. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kita untuk selalu menjaga aurat. Lalu yang keempat,
tidak memotong pembicaraan. Nah, ketika teman sedang berbicara, maka janganlah kamu memotong pembicaraan mereka. Memotong pembicaraan seseorang merupakan perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Lalu yang kelima, menghindari debat. Untuk menjaga pertemanan yang baik, maka sudah sebaiknya kita menghindari debat. Bahkan meskipun kita tahu bahwa kita berada di pihak yang benar, namun hendaknya kita menghindarinya. Lalu yang keenam, saling menasihati. Nah, salah satu etika berteman yang baik yang saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasihati. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasihati. Saling menasihati juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam Al-Quran. Lalu yang ketujuh, saling memberi hadiah. Nah, rasa kasih sayang dalam sebuah pertemanan akan semakin indah jika dibarengi dengan saling memberi hadiah. Tidak perlu memberikan hadiah yang mewah, namun hanya dengan hadiah yang kecil saja sudah sangat menyenangkan hati teman. Lalu yang terakhir, menjaga rahasia. Nah, dalam pertemanan, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaklah disimpan rapat-rapat, sebagaimana yang telah dicontohkan para sahabat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan etika terhadap lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan. Selanjutnya, etika dalam kepemimpinan. Dalam Islam juga terdapat etika kepemimpinan. Sesungguhnya dalam figur pemimpin ideal menjadi contoh dan suri tauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia dan rahmat bagi alam adalah Rasulullah. Dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni sidik, tablik, amanah, dan patonah. Yang pertama, sidik, jujur, sehingga ia dapat dipercaya. Kedua, tablik, penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Ketiga, amanah, bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dan keempat, patonah, cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan mengimplementasikannya. Dr. Hisam Yahya Al-Tholib mengatakan ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yaitu pertama, setia kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Dan keempat, pengemban amanat.